Sahabat, pernahkah kamu membayangkan bangun subuh, lalu namamu disebut di langit oleh puluhan ribu malaikat? Bukan karena kamu orang kaya, bukan karena kamu ulama besar, tapi karena satu ayat Al-Quran yang kamu baca di bulan Sya'ban. Bayangkan, habis subuh dan habis asar, 140 ribu malaikat serentak mendoakan hidupmu, rezekimu, keselamatan keluargamu, bahkan akhir hidupmu. Dan yang membuat merinding, Rasulullah SAW sendiri yang mengajarkannya. Jangan kemana-mana, karena kalau kamu melewatkan amalan ini, bisa jadi kamu melewatkan doa langit yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah amalku hari ini sedang naik ke langit, atau justru tertahan karena kelalaianku? Karena tidak semua waktu itu sama, tidak semua bulan itu biasa, dan bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang sangat menentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-'amalu ila rabbil alamin." Yang artinya, itulah bulan yang sering dilalaikan manusia, bulan di antara Rajab dan Ramadan, dan itulah bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam. Sahabatku, ketika amal kita sedang diangkat, Rasulullah tidak ingin berada dalam keadaan lalai. Beliau justru memperbanyak puasa. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak di bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku ingin ketika amalku diangkat, aku berada dalam keadaan berpuasa." Sahabatku, kalau Nabi saja begitu serius menyambut Sya'ban, lalu bagaimana dengan kita? Dan yang lebih menakjubkan lagi, di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan-amalan ringan namun balasannya luar biasa. Ada amalan yang cukup dibaca satu kali, Allah menghapus dosa-dosa kita. Ada amalan yang menjadi tameng dari gangguan syaitan di pagi hari dan di sore hari. Dan ada pula amalan yang jika dibaca habis subuh dan habis asar, Allah mewakilkan puluhan ribu malaikat
untuk mendoakan kita setiap hari. Bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Maka jangan buru-buru meninggalkan majelis ini, karena bisa jadi inilah amalan yang selama ini kita cari, namun sering kita remehkan. InsyaAllah sebentar lagi kita akan bahas ayat apa yang dibaca, kapan waktunya, dan bagaimana cara mengamalkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Bukan dongeng, bukan karangan, tapi kisah yang benar-benar terjadi dan mengubah hidup seseorang. Beberapa tahun lalu, ada seorang bapak sederhana, usianya hampir 60 tahun. Hidupnya pas-pasan, usaha kecilnya sering kali rugi. Anak-anaknya satu persatu membutuhkan biaya, dan yang paling berat, hatinya selalu gelisah setiap malam. Suatu hari di awal bulan Sya'ban, beliau mendengar sebuah kajian di masjid kecil dekat rumahnya. Ustadz itu berkata, jika kamu ingin hidupmu dijaga dari arah yang tak terlihat, bacalah ayat perlindungan di pagi dan sore hari. Bukan untuk cepat kaya, tapi agar Allah menenangkan hidupmu. Bapak ini tidak menuntut apa-apa, tidak meminta kekayaan. Beliau hanya berkata, ya Allah, aku ingin Engkau jaga aku dan keluargaku. Sejak hari itu, habis subuh dan habis asar, beliau duduk tenang membaca ayat-ayat yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak banyak, tidak lama, tapi dilakukan setiap hari, bahkan saat lelah dan mengantuk. 3 hari berlalu, belum ada keajaiban besar. 1 pekan berlalu, uangnya tetap pas-pasan. Namun sahabatku, yang berubah pertama kali bukan dompetnya, tapi hatinya. Beliau mengaku tidurnya lebih nyenyak, pikirannya lebih tenang. Usahanya yang dulu sering bermasalah perlahan mulai lancar. Dan yang membuat beliau menangis, suatu pagi beliau berkata, entah kenapa saya merasa hidup saya seperti dijaga dari arah yang tidak terlihat. Beberapa bulan usahanya stabil, bukan kaya raya, tapi cukup dan penuh keberkahan. Sahabatku, beliau bukan orang istimewa, bukan juga ustadz, bukan orang besar. Beliau hanya orang biasa yang tidak meremehkan ayat Allah dan tidak meninggalkan amalan kecil. Maka jangan pernah anggap remeh amalan pagi dan sore di bulan Sya'ban, karena bisa jadi doa malaikat sedang mencari siapa yang mau diamalkan. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui keutamaannya, kemudian kisahnya, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara mengamalkannya dengan benar, tanpa ribet, tanpa berat, tapi penuh adab dan keikhlasan. Yang pertama, tentukan waktunya. Amalan ini dibaca 2 kali dalam sehari, yakni habis subuh sebelum beranjak dari tempat duduk solat, kemudian habis asar sebelum matahari benar-benar tenggelam. Inilah 2 waktu yang sangat dianjurkan untuk zikir dan ayat perlindungan. Kedua, awali dengan niat yang lurus, tidak perlu diucapkan dengan lisan, cukup di dalam hati kita berkata, ya Allah, aku membaca ayat-ayat ini untuk mencari ridhamu, mohon perlindunganmu dan berharap akan keberkahanmu.
Sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Lalu yang ketiga, bacalah ta'awudz sebanyak 3 kali. Ucapkan dengan tenang dan penuh penghayatan. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baca sebanyak 3 kali, jangan terburu-buru. Lalu yang keempat, baca 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Hasr. Bisa sahabat baca Quran surah Al-Hasr dari 3 ayat terakhir. Adapun bunyi bacaannya adalah sebagai berikut. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sahabat boleh membacanya ayat ini setelah kita membaca ta'awuz 3 kali tadi. Lalu kita lanjutkan Quran surah Al-Hasr ayat 22 sampai 24 kita bisa baca ya. Adapun dalil yang jelasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di waktu pagi membaca ta'awuz 3 kali lalu membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasr, maka Allah mewakilkan 70.000 malaikat untuk mendoakannya sampai sore. Dan jika dibaca di waktu sore, 70.000 malaikat mendoakannya sampai pagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi hasan. Jika membacanya subuh dan asar, maka 140.000 malaikat mendoakan kita setiap hari. Kemudian yang terakhir yaitu istiqomah walaupun sedikit. Jangan menunggu sempurna, jangan menunggu hafal, lakukan terlebih dahulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus dilakukan walau hanya sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku, bukan lamanya bacaan yang Allah nilai, tapi kejujuran hati dan konsistensi kita. Jika subuh dan asar kita jaga amalan ini, maka setiap hari doa-doa malaikat tidak pernah putus untuk hidup kita. Semoga Allah mampukan kita mengamalkannya hingga akhir usia kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.